Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa limpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Lubbul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Atsari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan Al-Mukhassis, ya, Al-Mukhassis. Dan masih dalam kaitan dengan Al-Mukhassis Al-Munfasil. Cuman sudah selesai ya, minggu kemarin kita Al-Mukhassis Al-Munfasil. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang bukan mukhasis munfasil tapi masih ada kaitan dengan bab al-mukhasis, ya, cabang-cabang dari bab al-mukhasis. Qala rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wal asah. Nah, itu kita sampai situ ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa al-mukhasis al-munfasil itu adalah berupa Al-Qur'an dikhususkan dengan Al-Qur'an, sunnah dengan sunnah, Al-Qur'an dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, Al-Qur'an dan sunnah dengan qiyas, Al-Qur'an dan sunnah dengan mafhum khalafah, dan Al-Quran Sunnah dengan mafhum muwafaqah. Nah, berikutnya wal asah, dan pendapat yang sahih, anna adfal am, bahwa mengatofkan yang umum alal khas kepada yang khusus, wa aksuhu, dan kebalikannya, berarti mengatofkan yang khusus kepada yang umum, al masyhur sebagaimana yang masyhur, la yukhassisu al ama, itu tidak bisa mengkhususkan yang umum. Ya, tidak bisa mengkhususkan yang umum. Ini sebetulnya sudah kita bahas dalam bab al-am, bahwasanya apabila ada lafadz umum sebelumnya diatofkan, ya, dengan lafadz khusus atau sebaliknya, itu tidak berfaedah mengkhususkan. Artinya satu dengan yang lainnya tidak ada kaitan. Karena kan kita sudah bahas dalam bab wawu atof ya, bahwasanya diatofkannya antar jumlah itu tidak menunjukkan adanya kesamaan secara sifat atau secara hukum yang terkandung di dalamnya. Waqala al-Hanafi, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan yukhassisuhu, dia mengkhususkannya. Jadi ayat suruhu alal khas, yaitu si al khas itu membatasi umum, ya, atau yang suruhu alal khas, si umum itu dibatasi kepada yang khusus. Liwujub ishtirakil muta'atifaini fil hukmi wa sifati, karena wajibnya berserikat dua hal yang diatofkan secara hukum, ya, hukum i'rab, wa sifatihi, dan sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, kulna, kami katakan, yaitu mazhab Syafi'i, dan ini mayoritas ulama juga, ya, mengatakan fi sifati mamnuun kama marra, itu terlarang di dalam sifat sebagaimana yang sudah dijelaskan. Contoh ya, misalul aksi, contoh kebalikan, artinya mengatofkan lafaz khusus kepada yang umum. Contoh adalah hadis dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Nabi mengatakan la yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Artinya kalau seorang muslim membunuh orang kafir, kafir dzimmi di sini, dia tidak dikisos, tapi hanya bayar diat. Diatnya pun sebagian, ya, enggak seluruh 100 onta. Wala dzu ahdin fi ahdihi, dan tidaklah dzu ahdin, kafir yang sedang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, fi ahdihi, di dalam janjinya itu tidak dibunuh. Nah, yang dimaksud dengan wala dzu ahdin fi ahdihi, di sana ada ijma para ulama, maksudnya adalah biharbin, bikafirin harbiyin. Jadi orang kafir yang sedang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, itu dia tidak dibunuh ketika dia membunuh kafir harbi. Tidak dikisos kalau dia membunuh kafir
harbi. Tapi dia dikisos kalau membunuh muslim atau kafir dhimmi. Tapi kalau dia membunuh kafir harbi, tidak dibunuh. Nah, di sini kan pertama la yuqtalu muslimun bi kafirin. Kata kafir di sini lafaz umum. Dia nakiroh dalam konteks negatif. Artinya kan di sini umum. Pokoknya kaum muslimin itu tidak boleh dibunuh karena sebab muslim membunuh kafir. Baik kafir harbi, kafir muahid, kafir dhimmi, nggak boleh. Karena al-Islamu yu'la wala al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sehingga ketika seorang muslim membunuh orang kafir, tidak dikisos, tapi wajib bayar diat, ya. Nah, ini umum kafir di sini. Nah, sedangkan kalimat kedua yang diatofkan wala dzu ahdin fi ahdi bersifat khusus, yaitu terbatas kepada kafir harbi. Nah, apakah ini kan namanya atful khos alal am, mengatofkan lafaz yang khusus kepada umum. Lafaz khususnya berupa kafir harbi diatofkan kepada lafaz umum berupa kafir secara umum. Nah, apakah kafir harbi yang itu berupa lafaz khusus itu bisa mengkhususkan lafaz kafir umum sebelumnya, yaitu sebagai ma'tuf alaih? Jawabannya dalam pendapat yang asah dalam madhab kita Syafi'i, tidak mengkhususkan, tidak dikhususkan, tidak bisa mengkhususkan. Artinya eh, artinya kaum muslimin itu tetap dalam keumumannya, tidak dibunuh walaupun sebab membunuh orang kafir. Kafirnya umum, mau harbi, mau kafir zimmi, ataupun mau kafir eh, mu'ahad atau mu'adhu ahdin. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, yuqaddaru al-harbi fil ma'tuf alaih. Maka wajib ditakdirkan kafir harbi kepada ma'tuf alaih, yaitu bikafirin harbiyin. Kenapa? Liwujubil ishtirak al-mazkur. Karena wajibnya adanya keserikatan, yaitu dalam hukum dan sifat. Hukum secara irobnya sama, secara sifatnya juga sama. Itu sama-sama dia bikafirin harbiyin. Ya, maka fala yunafi maqala bihi min qatlil muslim bidzimmi. Maka menurut mazhab Hanafi, orang muslim yang membunuh kafir zimmi itu wajib dikisos kalau memang dituntut oleh walinya. Ya. Kenapa? Karena dia dikhususkan dengan al-harbi. Artinya kalau dia membunuh kafir harbi sajalah yang tidak dibunuh. Sedangkan membunuh kafir zimmi dan kafir dzu ahdin, maka dia itu apa? Wajib dikisos. Kalau mengikuti pendapat mazhab Abu Hanifah yang mana si ma'tuf itu mengkhususkan ma'tuf alaih. Paham sama sini ya? Atau contoh yang pertama yaitu mengatofkan perkara umum kepada khusus. Ini dalam hadisnya nggak ada, cuman ini dikira-kirakan saja. La yuqtalu adzimmiyu bikafirin. Seorang kafir dzimmi tidak boleh dibunuh karena membunuh kafir, kafir harbi maksudnya. Walal muslimu bikafirin, dan tidak boleh muslim dibunuh karena membunuh orang kafir. Nah, ini kan bikafirin pertama itu jelas kafir harbi, khusus. Sedangkan kafir kedua itu umum. Nah, apakah kafir harbi yang pertama khusus mengkhususkan yang umum? Maka jawabannya juga tidak mengkhususkan yang umum. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan dua-duanya yang umum itu dikhususkan dengan lafaz yang khusus, maka yang dimaksud adalah kafir harbi. Paham nggak sampai sini kira-kira? Kalau Ustaz. Paham ya? Jadi adanya atof lafaz khusus kepada umum ataupun umum kepada khusus itu tidak serta-merta mengkhususkan yang umum. Ya, tidak serta mengkhususkan yang umum. Tapi yang umum tetap dalam keumumannya. Memang ini sedikit agak berbeda dengan apa yang kita bahas di pembahasan eh, kalau ada dua jumlah diatofkan, itu tidak meniscayakan adanya kesamaan hukum yang tidak disebutkan. Nah, di sini berbeda karena di sini hukumnya sudah disebutkan, ya. Makanya dikatakan di sini wa makil min annahu la hajata li dzikri hadhil mas'alah li ilmiha min mas'alatil qiran. Adapun perkataan yang mengatakan ini harusnya nggak usah disebut lagi masalah ini karena kan kita udah tahu jawabannya di permasalahan kiron, bahwasanya antara dua lafaz jumlah yang saling diatofkan itu tidak adanya kesamaan secara hukum yang tidak disebutkan. Nah, yuraddu biman'ihi, dia ditolak dengan yuraddu, pendapat ini ditolak. Kenapa? Li'anna ma huna fi takhsisil hukmi al-madhkur. Karena apa yang dibahas di sini yang tadi itu adalah mengkhususkan hukum yang sudah disebutkan. Kan tidak boleh dibunuh.
itu sudah disebutkan hukumnya, tidak boleh dibunuh dan hukumnya sudah ada gitu. Wa mahunaka, sedangkan dalam pembahasan kiron, yaitu diatofkannya dua jumlah, ya, fit taswiyati baina jumlatain fi malam yuzkar minal hukmi al ma'lum li ihdahima min kharij, bahwa salah satunya memang tidak disebutkan hukumnya. Satu disebutkan hukumnya sudah jelas, tapi yang salah satunya tidak disebutkan hukumnya. Nah, kalau ada dua jumlah diatofkan, yang satu sudah jelas hukumnya, tapi yang satu belum ada hukumnya, maka tidak bisa serta-merta yang tidak disebutkan hukumnya disamakan dengan yang sudah disebutkan. Nah, itu yang pembahasan kiron. Makanya saya contohkan seperti alat musik itu kan ya, yang saya di zamanun ada ummati, ya, akan datang suatu masa pada umatku mereka menghalalkan zina, khomer, sutra dan ma'azib. Zina, khomer, sutra udah jelas semua hukumnya, tapi ma'azib belum ada sebelum hadis ini hukum yang menjelaskan hukum ma'azib itu apa. Nah, karena dia hukumnya tidak disebutkan sebelumnya, ya maka dia tidak bisa disamakan dengan perkara sebelumnya karena tidak adanya kesamaan. Nah, kalau dalam bab yang kita bahas sekarang, itu hukumnya sudah disebutkan. Jadi ya berbeda dua masalah ini. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Baik, paham dong? Nah, berikutnya, waruju'a domirin ila ba'din, dan merujuknya domir kepada sebagian lafad am itu tidak bisa mengkhususkan lafad am tersebut. Ya, jadi wal asah menurut pendapat yang sahih, anna ruju'a domirin, bahwa kembalinya itu domir ila ba'din minal am, kepada sebagian dari keumuman, la yukhassisuhu, tidak mengkhususkan. Ya, ya wakil pendapat yang lemah mengatakan yukhassisuhu itu mengkhususkan. Hadharon min mukhalafatil dhamir lima raji'ihi, sebagai wanti-wanti atau sebagai kehati-hatian dari menyelisihinya domir kepada tempat kembalinya. Kulna, kami katakan la mahdhura fiha liqarinah. Tidak ada masalah pada hal tersebut karena adanya indikator yang menunjukkan bahwa sebagian lafaz umum ini tidak mengkhususkan lafaz umum. Contoh saja langsung ya. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ingat, wal mutallaqat lafaz umum tuh. Karena dia adalah isim jama' yang dikasih alif lam ma'rifat ya. Ia mencakup perempuan yang ditalak raj'i, juga mencakup perempuan yang ditalak bain. Ini gitu kan? Juga mencakup wanita hamil atau bukan wanita hamil. Nah, mutallaqat itu umum. Apakah perempuan yang ditalaknya itu raj'i? Talak raj'i itu artinya talak yang masih eh, dalam batasan belum selesai masa iddahnya. Jadi kan talak itu kan ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu contohnya suami mentalak istrinya, mentalak satu istrinya, dan selama masa iddah itu ya kemudian suaminya rujuk. Nah, itu namanya, dan selama masa iddah itu perempuan namanya talak raj'i. Nah, si laki-laki berhak untuk rujuk kembali kepada istrinya dan tidak perlu akad ulang. Itu namanya talak raj'i. Tapi ketika istrinya sudah ditalak satu, kemudian habis masa idahnya, ya habis masa idahnya, maka suami itu harus menikah lagi, berakad lagi dengan si istrinya, akad lagi, mahar lagi. Nah, kalau itu disebut talak bain, sugro ya. Begitu juga kalau suami mentalak dua istrinya, talak dua, itu juga talak bain, sugro. Sedangkan talak bain kubro, yaitu talak bain bainunatan kubro, apabila seorang suami mentalak tiga istrinya. Maka sudah ditalak tiga, ya maka istrinya tidak lagi halal bagi suaminya untuk dinikahi kembali, kecuali memenuhi lima syarat. Ya kan? Habis masa idahnya, menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dia dukul dengan laki-laki itu, diceraikan oleh laki-laki itu, dan habis masa idah dari laki-laki itu, baru dia bisa kembali lagi. Ya, jadi talak perempuan yang ditalak di sini mencakup talak raj'i dan juga mencakup talak bain. Nah, kemudian eh, ayat ini sampai di ayat berikutnya itu adalah wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, wa bu'ulatuhunna, dan para suami-suami mereka ahaqqu, lebih berhak biraddihinna, untuk mengembalikan mereka, artinya untuk merujuk. Nah, kata domir hunna dalam kalimat bu'ulatuhunna itu kembalinya kepada liraj'iyat, kepada wanita yang ditalak raj'i. Kenapa? Karena kalau sudah ditalak bain,
yaitu sudah habis masa idahnya, atau dia memang si istrinya yang melakukan khulu kepada suaminya, maka talaknya langsung bain sugro. Maka suaminya nggak bisa langsung rujuk kepada istrinya, tapi harus apa? Nikah ulang, akad ulang, ya akad ulang, ada saksi mahar dan seterusnya. Jadi kalimat bu'ulat domir hunna dalam bu'ulatuhunna itu hanya kembali kepada sebagian makna mutallaqat. Karena dia mutallaqat kan umum mencakup perempuan yang talak roj'i, talak bain. Sedangkan domir hunna itu kembali kepada mutallaqat tetapi sebagiannya saja, yaitu adalah perempuan yang ditalak roj'i, sedangkan talak bain tidak. Nah, pertanyaannya, apakah ketika ada domir yang kembali kepada sebagian cakupan lafaz umum, itu berarti mengkhususkan lafaz umum, sehingga makna mutallaqat di sini adalah tolak roji'i saja, atau tidak? Paham nggak pertanyaannya? Ya, sekali lagi. Gimana, Sat? Jadi domir hunna itu hanya mencakup sebagian daripada makna yang dicakup oleh kata mutallaqat, yaitu hanya perempuan yang talak raj'i. Nah, apakah adanya domir yang kembali kepada lafaz umum, yang mana domir ini mencakup sebagian saja dari apa yang dicakup oleh lafaz umum? Pertanyaannya apakah itu mengkhususkan keumuman tersebut atau tidak? Jawabannya dalam madhab syafi'i, pendapat yang sahih, tidak mengkhususkan. Jadi kata al-mutallaqat tetap dalam keumumannya, dia mencakup wanita yang ditalak raj'i ataupun wanita yang ditalak bain. Gitu. Sedangkan sebagian ulama ada yang mengatakan ya berarti dia mengkhususkan, artinya muthalaqat di sini ya hanya mencakup talak raj'i saja, talak bain tidak. Nah, karena talak bain itu nanti masa idahnya diambil dari dalil yang lain, yang sama-sama 4 bulan, apa salah satu kuru ya 3 kali suci. Paham? Ya. Berikutnya, wa madhhab rawi dan madhabnya seorang perawi, perawi yang meriwayatkan hadis, wa dzikra ba'di afradil am dan penyebutan sebagian afrad bagian dari umum, la yukhassis itu tidak mengkhususkan. Jadi wal asal pendapat yang sahih anna madhhab rawi bahwa madhabnya seorang perawi lil am terhadap lafaz umum bikhilafihi dengan ia menyelisihinya la yukhassishu tidak mengkhususkannya. Jadi kalau ada rawi nih, dia meriwayatkan suatu riwayat yang di dalam riwayat itu menunjukkan adanya lafaz umum. Tetapi dia kemudian melakukan suatu tindakan yang menyelisihi keumuman itu. Nah, apakah perbuatan rawi itu, ya, madhab rawi itu mengkhususkan riwayat yang ia bawa atau tidak? Jawabannya la yukhassisuhu, tidak mengkhususkan. Jadi madhab pendapat rawi yang mengkhususkan sebagian dari riwayat yang ia bawa itu tidak bisa mengkhususkan keumuman riwayat yang ia bawa. Walau kana sahabian, sekalipun rawi itu seorang sahabat. Kenapa? Kulna kami katakan fi dhannil mukhalif la fi nafsil amr wa laysa li ghairihi ittiba'uhu li anna al-mujtahid la yuqallidu mujtahidan. Ya, kan di awalnya di atasnya dikatakan wakila ada yang mengatakan yukhassisuhu in kana sahabiyan. Dia mengkhususkan pengumuman itu kalau rawinya berupa sahabat. Di anal mukhalafata karena menyelisihi dari apa yang ada dalam riwayat innama tasduru an dalil, bahwa penyelisihan itu semata-mata hanya keluar memang karena ada dalil. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau rawinya sahabat dan dia memperlakukan hadisnya untuk dikhususkan, maka itu adalah dilakukan karena adanya dalil. Kulna kami katakan yaitu madhab syafi'i, ya. Kulna kami katakan fil dhannil mukhalif, di dalam itu ada dalil menurut dugaan orang yang menyelisihinya, paham nggak? Jadi seorang rawi hatta itu sahabat, ketika dia mendatangkan riwayat yang ada lafaz umum, kemudian dia memahami ada pengkhususan di sana sehingga dia mengamalkan hanya sebagian dari penunjukan lafaz am, itu kan adanya pengkhususan itu dalam dzannya mukhalif,
dalam zonnya si sahabat atau rawi yang menganggap adanya pengkhususan. Ya, la fi nafsil amr, bukan secara realitanya. Karena secara realitanya bisa jadi nggak ada pengkhusus. Paham maksudnya? Makanya walaisa li ghairihi ittiba'uhu, maka tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk mengikutinya. Kenapa? Li'annal mujtahida la yuqallidu mujtahidan. Karena seorang mujtahid tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain, ya. Karena sahabat kan boleh berijtihad, dan ijtihad sahabat itu bisa benar bisa salah juga, ya. Dan seorang mujtahid tidak wajib mengikuti mujtahid yang lain. Bukan tidak wajib, tidak boleh, bahkan haram bertaklid kepada mujtahid yang lain kecuali dalam beberapa keadaan yang sudah kita bahas di daurah kitab sebelumnya, yaitu di Warokot, bahwasanya mujtahid tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain kecuali dalam beberapa keadaan, seperti dalam keadaan peristiwa, ada suatu fakta yang tiba-tiba ada dan mujtahid itu belum memiliki waktu untuk berijtihad, maka dia boleh bertaklid kepada mujtahid lain yang sudah menggalinya, ya, dan seterusnya lah. Nah, hal itu seperti riwayat Imam Bukhari dari riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Imam Bukhari, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man baddala dinahu faktuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yaitu dari Islam kepada agama yang lain, faktuluh, maka bunuhlah. Nah, riwayat ini kemudian, ya, apabila sahih itu ditanggapi oleh Abdullah bin Abbas dengan mengatakan apa? Annal murtadah la tuqtal, bahwa perempuan yang murtad tidak boleh dibunuh. Ya, beliau mengatakan in sahha anhu, jika memang riwayat ini sahih daripada Abdullah bin Abbas, yaitu mengatakan annal murtadah la tuqtal, bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh. Ini kan mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi berpendapat perempuan yang murtad tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu hanya laki-laki. Nah, perkataan Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa murtadah, perempuan murtad tidak dibunuh, itu kan mazhabnya rawi, mazhabnya, pendapatnya Imam sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, apakah itu bisa mengkhususkan keumuman yang ada pada riwayat yang ia bawa berupa berupa isim man. Man itu umum. Ya, di sini isim mausul man, umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam lafadz umum, bahwa al-asah, pendapat yang sahih, man itu tashmalu an-nisa, mencakup perempuan. Ya. Nah, apakah pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas ini mengkhususkan riwayat yang dibawa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena menurut Abdullah bin Abbas itu mengkhususkan, tapi menurut mujtahid yang lain bisa jadi tidak ada, itu tidak ada pengkhusus di sini. Nah, sehingga dalam madhab Syafi'i, madhab rawi tidak bisa mengkhususkan keumuman riwayat yang ia bawa. Keumuman riwayat yang dia bawa. Paham ini? Ya. Berikutnya, zikru ba'di afradil am la yukhassis. Disebutkan sebagian cakupan umum, la yukhassis, itu tidak mengkhususkan. Ini nanti menarik lah, di sini dibahas. Wal asal, pendapat yang sahih, anna zikru ba'di afradil am, bahwa disebutkannya sebagian afrod, ya, individu-individu lafaz umum, individu-individu yang dicakup oleh lafaz umum, bihukmil am, dengan hukum yang umum, la yukhassisul ama, itu tidak bisa mengkhususkan yang umum. Ya, wakil ada pendapat yang kedua, yang pendapat lemah, yukhassisuhu bimafhumihi, dia mengkhususkan sebagian cakupan lafaz umum yang disebutkan itu, mengkhususkan keumuman dengan mafhumnya, seolah ingin mengatakan disebutkan sengaja untuk mengkhususkan bahwa yang dimaksud dari lafaz umum itu hanyalah yang ini, seolah-olah begitu. Kenapa? Idza faidata lidzikrihi illa dzalik. Karena nggak ada faedahnya kalau disebutkan, bukan bertujuan untuk mengkhususkan lafaz umum itu. Nah, itu pendapat yang mukhalif. Ya. Eh, Kemudian kulna, kami katakan. Nah, hujahnya Madzhab Syafi'i dikatakan mafhumul laqab laisa bihujjatin. Mafhum laqab. Laqab itu nama, penyebutan terhadap sesuatu yang sudah tertentu. Ya, laisa bihujjah, bukanlah hujjah. Ya.
Ini pendapat mayoritas, termasuk ya pendapat ulama kontemporer seperti Syekh Taqiyuddin, Syekh apa dan ulama-ulama lain, bahwa lakob itu tidak ada mafhum padanya. Lakob ya, nama-nama tempat itu nggak ada mafhum. Jadi ketika contohnya dikatakan ja'a Zaidun ilal madrasah. Zaid itu telah datang ke sekolah. Nah, kata Zaid ini nggak ada mafhum. Nggak bisa ditarik, oh berarti selain Zaid nggak datang. Oh berarti nggak bisa. Zaid itu nggak ada mafhum yang bisa ditarik apa-apa. Karena dia lakob. Paham? Ya? Karena dia apa? Lakob. Lakob itu jadi hujah hanya dalam sebagian ulama ya. Seperti Madzhab Hambali. Madzhab Hambali mengatakan lakob adalah hujah dalam mafhum. Bisa ditarik mafhum. Tapi mayoritas nggak. Lakob tidak bisa ditarik mafhum. Nah, terus apa dong faidahnya? Disebutkan sebagian lafaz umum itu, bukan, disebutkan sebagian cakupan lafaz umum itu setelah disebutkannya lafaz umum. Apa faedahnya? Wa faidatu dzikril ba'di, dan faedah disebutkan sebagian itu adalah nafyu ihtimali takhsisihi, menafikan adanya kemungkinan pengkhususannya minal am daripada lafaz umum. Jadi disebutkan sebagian ini untuk menunjukkan bahwa sebagian ini tuh tidak dikhususkan ya, tapi dia tetap dalam keumuman lafaz umum sebelumnya. Bahasanya itu kalau bahasa ulama itu ini namanya an-nasu fil am ya. Jadi an-nasu bukan at-tansis fil am. At-tansis fil am. Jadi at-tansis itu penyebutan sebagian dari lafaz umum bukan untuk mengkhususkan tapi untuk merincikan, itu aja. At-tansis fil am namanya. Contoh nih, riwayat Tirmidzi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ayyuma ihabin, kulit apapun dubigha yang disamak faqad tahura, maka akan menjadi suci. Ya. Ihabin, ayyuma ihabin, lafaz umum karena di situ ada ayu. Ayu itu termasuk isim mubham yang berfaedah umum. Ayyuma ihabin, maknya mazaidah. Ayyuma ihabin, makanya ihabinnya majrur karena dia mudhof ilaih dengan ayu. Maknya mazaidah, seolah-olah tidak ada. Ayyuma ihabin, ya, kulit apapun itu dubil di samak pokok tohur maka suci. Nah itu eh, dalam hadis yang lain Nabi Nabi pernah marrobisyatin maitatin, pernah melewati seekor kambing yang bangkai kambing. Fakal Nabi mengatakan, halla akhadtum ihabaha. Tidakkah kalian mengambil itu kulit bangkai kambing tadi? Pada baktumuhu, lalu kalian menyamaknya, fantafa'tum bihi, lalu kalian mengambil manfaat dari bangkai tersebut. Faqalu, maka orang-orang yang di sana berkata, innaha maitah, itu bangkai, wahai Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, inna ma haruma akluha. Sesungguhnya yang haram itu dimakannya saja. Ai memanfaatkannya tidak diharamkan. Nah, hadis ini, dalam hadis riwayat Muslim ini, Nabi kan hanya menyebutkan apa itu? Bangkai kambing. Kambing itu kan bagian daripada kulit kambing itu bagian daripada keumuman kulit yang disebutkan di atas. Paham? Nah, apakah hadis kedua ini mengkhususkan bahwa kulit yang bisa disamak itu hanya kulit kambing? Jawabannya tidak. Ini hanya atansis filam. Nabi sedang merinci saja apa yang tercakup oleh lafaz umum itu. Jadi adanya kulit kambing itu tidak mengkhususkan keumuman daripada seluruhan kulit yang bisa disamak. Nabi menyebutkan kulit kambing ya, eh, bahasanya apa ya? Kebetulan lah bahasa kita, bukan kebetulan ya. Qadarullah, Allah memang menakdirkan Nabi melewati gerombolan sahabat yang memang di sana terdapat bangkai kambing. Jadi itu peristiwa yang memang tidak bisa diambil mafhum. Kan kayak kita tiba-tiba datang ke tempat itu, ada itu. Kan itu nggak bisa diambil mafhum. Karena itu memang peristiwa yang terjadi. Nah itu kan syarat mafhum mukhalafah itu kan, ya ini lakob sudah melakob gak ada mafhumnya ya. Kan salah satu syarat mafhum mukhalafah itu kan apa? Harus tidak disebutkan bukan karena takut atau bukan karena ada faedah yang lain. Ya. Kayak semisal kalau terjadi peristiwa tertentu dan tiba-tiba ada hal tertentu. Nah itu kan memang tidak disebutkan karena memang ya dadakan, maksudnya peristiwa yang terjadi. Nah sehingga ini tidak bisa diambil mafhum. Jadi adanya kalimat kambing yang disamak itu peristiwa yang terjadi saja. Tidak bisa diambil mafhum berarti ini selain kambing tidak boleh. Enggak. Ini hanya peristiwa yang terjadi. Nah ini menarik kalau dikaitkan dengan masalah hitungan bilangan sholat Jumat. Kalau dalam madhab syafi'i kan syarat sholat Jumat itu harus 40 orang. Laki-laki, merdeka, baligh, tidak dalam keadaan safar,
Ya, mustautin. Ya, keenam, mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Awal apa? Mendengarkan khutbah dari awal sampai selesai sholat salam pertama. Ya. Jadi 40 itu harus laki-laki balik merdeka, laki-laki balik merdeka, mustautin tidak dalam keadaan safar, dan dia mendengar khutbah dari awal sampai salam sholat Jumat sampai salam pertama. Itu 6 syarat si 40 itu. Jadi kalau ada 40 bersama imam, kemudian ketika sholat rakaat pertama ada salah satunya pergi, pergi tidak ikut sholat, entah kenapa pergi, sehingga totalnya tidak 9, maka semua sholatnya tidak sah. Kan itu dalam madhab syafi'i. Dari mana dalilnya madhab syafi'i bahwa sholat itu syaratnya harus 40 orang? Jawabannya adalah peristiwa yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair ketika beliau memimpin sholat Jumat di Madinah. Kan sholat Jumat pertama itu ketika Mus'ab bin Umair di Madinah memimpin sholat di sana. Dan di sana dikatakan dalam riwayatnya tidak kurang dari 40 orang. Dan dalam praktek berikutnya, sholat Jumat itu pasti selalu di atas 40 orang, tidak kurang. Bahkan lebih dan seterusnya. Dari situ diambil dalil bahwasanya syarat sholat Jumat itu 40 orang. Nah, ini bisa bukan dibantah. Ini kan masing-masing ijtihad punya. Ulama lain mengatakan syarat ini bisa di syarat ini dalil ini nggak kuat. Kenapa? Karena adanya 40 orang yang terjadi ketika itu bukanlah suatu yang disebutkan karena adanya mafhum kalau nggak 40 nggak sah. Nggak. Tapi itu hanya peristiwa yang memang terjadi. Yang namanya peristiwa yang terjadi itu sesuatu yang tidak bisa diambil mafhum. Memang sudah begitu adanya gitulah. Maksudnya saya gitu. Seolah-olah ya memang udah begitu adanya, memang ada kebetulan ada 40 orang gitu. Ya seandainya kalaupun kurang dari 40 juga nggak jadi masalah. Seolah ingin dikatakan begitu. Karena itu hanya peristiwa yang memang kebetulan terjadi dan jumlahnya 40 orang. Sehingga nggak bisa ditarik mafhum, berarti kalau kurang 40 nggak sah. Nggak. Oleh karenanya, kalau Syekh Wahbah Zuhaili, ya, kebanyakan mengatakan Syekh Wahbah itu Asy-Syafi'i, ya, sebagian mengatakan Al-Hanafi. Tapi lebih condong kepada Asy-Syafi'i lah ya. Kebanyakan mengatakan beliau. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, beliau menguatkan pendapatnya mazhab Abu Hanifah kalau nggak salah. Yaitu tidak mesti 40 orang. Kalau salah ingat ya saya. Itu tentang ta'adudul Jum'ah. Sehingga saya ya tidak mesti 40 orang dan tidak mesti sholat Jumat itu satu kampung, satu masjid. Tidak disyaratkan. Sama itu juga kasusnya karena itu ya hanya peristiwa yang terjadi. Kebetulan memang masjid yang menjadi pusat kaum muslimin ketika itu di Madinah. Maka seluruh orang ketika sholat Jumat ke sana semua. Hatta daripada yang jauh-jauh ke sana. Tapi itu tidak menafikan kalaupun ada masjid lebih dari satu, berarti nggak boleh. Nggak. Itu hanya peristiwa yang terjadi. Tidak bisa diambil mafhum. Nah, pendapat ini bisa kita ambil pada hari ini. Ya, untuk kemudahan. Kalau pakai madhab syafi'i memang repot sih. Apalagi yang di perkantoran, di pabrik, nggak ada mustautin semuanya. Ya, mustautin kan orang yang memang tinggal di soto, di situ, tinggal di situ, orang situ, nggak akan kemana-mana lagi. Nah itu ya, ada yang ditanyakan dulu, cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut. Berikutnya adalah qasrul am alal mu'tad wa ma wara'ahu. Membatasi keumuman kepada al-mu'tad, sesuatu yang menjadi kebiasaan, wa ma wara'ahu, dan apa yang dibalik kebiasaan. Wal asal pendapat yang sahih, ya, annal ama bahwa lafaz umum la yuksoru tidak boleh dibatasi alal mu'tad kepada kebiasaan as-sabiq yang ada sebelumnya, ya. Alal mu'tadi as-sabiqi wurudal ami, yaitu kepada kebiasaan sebelumnya ketika lafaz umum itu datang, ya. Wala ala ma wara'ahu, yaitu bukan dan juga tidak dibatasi berdasarkan apa yang ada di balik kebiasaan. Bal yajri al-amu ala umumihi fihima. Tetapi keumuman itu harus tetap berlaku dalam keumumannya di dalam keduanya.
Fal awal contoh yang pertama yaitu yang kebiasaan. Kebiasaan yang sudah ada sejak sebelumnya ketika datangnya lafaz umum. Ka'an kanat adatuhum, seperti adat mereka tanah wulal bur, biasa makan gandum, biasa makan gandum. Tsumma nuhiya, kemudian dilarang, ada larangan an bai'it ta'am, untuk menjual makanan bijinsi yang sejenis, mutafadilan, yang berlipat. Maksudnya mutafadil saling berlebih, tapi harus setara contohnya. Maka ya tidak bisa kebiasaan umum bahwa mereka itu biasa memakan gandum itu mengkhususkan keumuman dari bai'ut ta'am bijinsihi ini. Ya. Fakil, pendapat kedua mengatakan yang lemah yaksuru ta'am alal burri al mu'tad. Pendapat kedua mengatakan makanan yang dimaksud itu terbatas kepada gandum yang sudah biasa dimakan. Jadi yang nggak boleh itu menjual makanan berlebih ya dengan tidak setara itu gandum yang biasa dimakan. Kalau gandum yang tidak biasa dimakan maka dia boleh gitu. Kalau apa, paham nggak maksud saya? Kan orang tuh biasa makan gandum, gandum tertentu nih. Kemudian ada larangan, ketika itu udah menjadi kebiasaan, datang larangan, tidak boleh menjual makanan sejenis dengan berlebih, tapi harus setara. Maka kebiasaan dia makan gandum itu tidak mengkhususkan keumuman baik tadi. Pokoknya semua gandum tidak boleh, karena gandum termasuk makanan. Nah, sedangkan pendapat kedua mengatakan itu dikhususkan hanya kepada gandum yang biasa dimakan. Sedangkan gandum yang tidak biasa dimakan, maka tidak terkena larangan ini. Kenapa? Karena kebiasaan mereka sebelum datangnya lafaz umum ini mengkhususkan lafaz umum tersebut. Paham maksud saya? Ya. Wasani, sedangkan yang kedua, ka'an kanat adatuhum bai al-burri bil burri mutafadilan. Adat mereka biasa menjual gandum dengan gandum secara berlebih. Tsumma nuhiya an bai'i ta'am bijinsi mutafadilan. Kemudian dilarang tuh menjual makanan sejenis yang saling berlebih. Maka itu tidak mengkhususkan kebiasaan dia membeli gandum dengan gandum mutafadilan, itu mengkhususkan keumuman larangan ini. Tidak bisa. Dengan pendapat kedua mengatakan yaksuru ta'am ala ghairil buri al mu'tad. Maka bahwa makanan yang dimaksud adalah terbatas kepada selain gandum yang biasa dilakukan, biasa dipakai. Wal asah la fihima. Pendapat yang sahih tidak mengkhususkan keduanya, tetapi larangan itu tetap dalam keumumannya walaupun kebiasaan sebelumnya A atau B. Ayo, kira-kira. Jadi kebiasaan tidak mengkhususkan keumuman. Paham tuh? Kalau tadi Eh, berikutnya, wa anna nahwa, dan bahwa semisal naha an bai'il gharar, ya. Jadi semisal larangan untuk menjual beli goror, la ya'um, itu tidak bersifat umum. Wal asah, pendapat yang sahih, anna nahwa qauli sahabi, bahwa semisal perkataan sahabat, innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar, melarang daripada jual beli goror, ya, yang tidak jelas. Goror itu yang tidak jelas hasil akhirnya. Kama rawahu Muslimun min riwayat Abi Hurairah. La ya'um, tidaklah bersifat umum kulla gororin, kepada semua sesuatu yang goror. Kenapa? Di bawah ada alasannya. Wakil, pendapat kedua mengatakan ya'ummuhu. Qaul sahabi itu bersifat umum. Lianna qailahu adlun arifun bil lughati wal ma'na. Karena yang mengatakannya orang adil dan mengerti memahami bahasa Arab. Falaula zuhuru umumi hukmi mimma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti huwa fil hikayati lahu bilafdin amin. Kalau seandainya tidak nampak keumuman hukum dari apa yang dikatakan Nabi, tidak mungkin sahabat itu mendatangkan, ya, lafaz umum dalam periwayatan. Nah, ini kan kalau innahu sallallahu alaihi wasallam nahaan bai'il gharar. Ini bukan perkataan Nabi. Ini perkataan sahabat
yang menyatakan ulang apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, menurut pendapat yang kedua atau yang lemah ini dikatakan kan sahabat itu adil dan memahami bahasa Arab. Ya maka kalau dia mendatangkan lafaz umum, ya itu memang sengaja karena hukum yang dikandung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dikatakan Nabi itu memang hukum yang mengandung keumuman. Nah itu kata mereka. Maka harusnya itu bersifat umum. Kulna kami katakan madhab syafi'i zuhuru umumil hukmi bihasabi dhannihi. Lahirnya keumuman hukum itu hanya sesuai dengan dugaan sahabatnya. Wala yalzamuna ittiba'uhu fi dzalik. Tetapi tidak mengharuskan kita mengikuti hal itu. Idh yahtamilu an yakuna an-nahyu an bai'il gharar bisifatin yakhtassu biha. Karena ada kemungkinan larangan itu hanya dari menjual beli goror dengan sifat yang khusus, tidak umum. Fatawahamahu ar-rawi aman. Sedangkan rawi menganggapnya itu bersifat umum. Wa'adalat ila naha an bai'il gharar. Lalu dia memindahkan riwayatnya kepada lafaz naha an bai'il gharar yang itu lafaznya umum. An qawlihi dari perkataan Nabi contohnya qada bi syuf'ati lil jar. Nabi memutuskan asyuf'ah untuk tetangga, ya. Nanti. Ya. Jadi Nabi mengatakan jadi wa'adalat dan riwayat ila naha an bai'il gharar an qawlihi dari perkataan Nabi qada bi syuf'ati lil jar. Nabi memutuskan syuf'ah untuk tetangga. Ini kan goror, ya. Gorornya bersifat khusus kan ini qada bi syuf'ati lil jar. Syuf'ah itu tahuan ya. Syuf'ah itu jadi harta yang masih belum jelas pembagiannya. Masih jadi al-malu asy-syai', ya. Harta yang meluas lam yuhaddad belum dibatasi. Contoh gini. Fulan-fulan dua orang itu mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas berapa ya? 10 hektar lah. 10 hektar. Yang mana tanah ini 10 hektar ini ya dengan luas itu ada yang subur, ada yang bagian subur, ada yang nggak subur, ada bagian-bagian. Nah, harta ini di dua orang ini selama belum dibagi itu namanya harta syuf'ah. Harta syuf'ah. Dia masih belum jelas pembagian. Sampai belum dijelaskan pembagiannya, maka itu tetap harta syuf'ah. Maka tidak boleh salah seorang dari mereka menjual kepada orang lain tanpa ada persetujuan dari kawannya ini. Nah, kalau salah satunya menjual barang syuf'ah ini tanpa persetujuan sebelumnya, maka kawan atau sekutu sebelumnya itu berhak untuk membeli lagi apa yang dia jual secara paksa. Jadi artinya orang yang sudah membeli tadi itu mau rela menjual lagi atau tidak, dia wajib menjual lagi. Ini dikecualikan dari jual beli yang saling ridho. Jadi dikecualikan jual beli yang saling ridho adalah jual beli syuf'ah. Dia wajib dikasih. Dia wajib maksa. Boleh. Oke, ditanyakan dulu. Jadi ini khusus untuk riwayat yang di sahabat itu menyampaikan ulang apa yang dikatakan oleh Nabi.
Jadi keumuman dari riwayat itu tidak bisa diambil. Ya, kayak goror ini kata para ulama seandainya goror itu bersifat umum maka banyak jual beli yang kemudian menjadi batil. Padahal ada juga beberapa jual beli yang memang resiko akhirnya tidak jelas. Contoh jual beli budak, budak perempuan. Itu kan nggak boleh disingkap auratnya. Padahal bisa jadi di dalam auratnya itu ada cacat. Kan nggak jelas resikonya. Tapi tetap sah dikatakan oleh para ulama. Gitu. Allah a'lam. Paham nih? Yang Paham, ini, Ustaz. Insya Allah ya. Kalau paham, kayaknya sampai sini dulu. Masalah berikutnya di hari Kamis. Ya, di hari Kamis supaya nanti lebih prepare lagi. Ini terkait dengan jawab soal ghairu mustaqil dunahu tabi'un lahu fi umum. Jawaban dari pertanyaan yang tidak berdiri sendiri tanpa pertanyaan itu mengikuti keumuman. Mengikuti keumuman jawabannya. Jadi mengikuti nanti jawabannya itu keumuman atau kekhususan pertanyaannya. Ini adalah satu paragraf lah sebagai kalau kata para ulama ya tafaulan masalah itu. Jawab soal ghairul mustaqil. Jadi jawab soal ghairul mustaqil yang tidak berdiri sendiri dunahu tanpa pertanyaan itu. Jadi jawaban ini nggak bisa dipisahkan dari pertanyaan ini. Karena memang ada kan jawaban yang bisa dipisahkan dari pertanyaannya, walaupun ini jawaban dari pertanyaan ini, tapi kadang bisa dipisahkan. Ada yang memang tidak bisa dipisahkan. Kalau jawabannya itu tidak bisa dipisahkan dari pertanyaannya, seperti naam, bala itu kan nggak bisa dipisahkan dari jawaban, dari pertanyaan. Ya, yang mimma lau ubtu di abiya lam yufid, yang kalau seandainya diawali dengan kalimat itu tidak akan berfaedah. Artinya kalimat ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Kan kayak tiba-tiba naam, apa? Gak jelas kan? Harus harus terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Gak bisa berdiri sendiri tiba-tiba naam, bala apa kayak gitu. Gak jelas. Nah, tabi'un lahu si jawaban itu mengikuti pertanyaan itu dalam apanya? Fi umumihi dalam keumumannya wa khususi dan kekhususannya. Lianna su'al mu'adun fil jawab. Karena pertanyaan itu mu'ad adalah sesuatu yang dikembalikan kepada jawaban. Maksudnya ya jawaban itu adalah menjawab pertanyaan itu gitu. Yang bersifat umum atau khusus. Fal awal yang pertama yaitu yang mengikuti keumuman ka khabari Tirmidzi wa ghairihi seperti riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya annahu sallallahu alaihi wasallam suila bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an bai'i rutobi bitamr tentang jual beli kurma basah bitamr dengan kurma kering ya. Faqala kata Nabi ayan kusuru tobu idaya bisa apakah kurma basah itu berkurang ketika ia bisa mengering beratnya ya, apakah kurma basah ketika mengering beratnya berkurang? Qalu para sahabat berkata, "Na'am, betul ya Nabi." Qala maka Nabi mengatakan, "Fala idzan." Maka enggak boleh. Apa jual beli kurma basah dengan kurma kering. Fa ummu kulla bai'in li rutabi bitamr sadara min nasail aw ghairihi. Maka itu bersifat umum mencakup semua jual beli kurma basah dengan kering. Kurma apapun itu kalau basah tidak boleh diperjualbelikan dengan kurma kering. Kenapa? Itu bisa jatuh riba. Riba apa? Riba fadl. Kenapa riba fadl? Jual beli sejenis tapi salah satunya lebih berat daripada yang satunya. Maka itu jatuh riba fadl. Itu contoh jawabannya bersifat umum mengikuti pertanyaannya yang bersifat umum. Bahasan yang kedua yaitu jawabannya mengikuti kekhususan pertanyaan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am. Fahal maka apakah wajadtum kalian mendapati ma wa'ada rabbukum apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian haqqa berupa kebenaran? Qalu mereka berkata na'am. Iya. Maka itu bersifat khusus yaitu apa yang dijanjikan Tuhan itu aja udah. Tidak yang lain. Nah, nanti ini ada
lanjutannya wa mustaqil bla 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 itu insya Allah minggu depan. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada kita coba sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darasana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. ودعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.